Drama tak bermutu Demokrat saat Andi Arief mau dipanggil KPK. Ingat Demokrat? Ingat apa? Kalau dilihat dari omongan netizen, maka ada beberapa jawaban yang populer. Ingat Demokrat, ingat Hambalang. Ada yang bilang ingat Prihatin, ada yang bilang ingat Mangkrak. Pokoknya tak ada asosiasi yang bagus dari partai ini. Demokrat seolah terkutuk karena cap negatif yang tidak bisa dihapus lagi seumur hidup seperti tato permanen. Tapi selain sindiran di atas, ada satu lagi ciri khas Demokrat yang sulit dilepaskan dari jati diri mereka, yaitu suka main drama dizolimi. Dulu SBY sering begitu, sekarang sifat ini menurun ke partai. Ini terkait Andi Arief yang dipanggil oleh KPK terkait kasus korupsi yang menimpa Bupati Penajam, Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud dalam kapasitas sebagai saksi. Hanya saja ada sedikit keributan karena Andi Arief mengaku belum menerima surat dari KPK. KPK memastikan sudah mengirimkan surat panggilan Andi Arief ke kediaman Andi di Cipulir, Jakarta Selatan. Sedangkan Andi Arief mengaku dia tinggal di Provinsi Lampung dan bukan di Cipulir, domisilinya di Lampung dan berkantor di DPP Demokrat. Logikanya agak lucu, masa kirim surat ke Lampung sedangkan Andi Arief tidak ada di sana? Setahu saya, kirim surat di mana Andi tinggal saja saat ini. Ibarat saya KTP Jakarta tapi tinggal di Bali. Masa KPK kirim surat ke Jakarta? Harusnya kirim ke Bali agar surat sampai ke tangan saya. Elit Partai Demokrat Kamhar Lakumani membela Andi Arief. Kamhar menyayangkan kabar pemanggilan itu sudah ramai diberitakan. Bang Andi Arief adalah pribadi yang menghormati dan taat hukum. Tentunya akan mengindahkan surat panggilan ini. Sekalipun kita menyayangkan karena surat panggilan yang salah alamat atau belum diketahui Bang Andi Arief malah ramai dan mengetahuinya dari media, kata Kamhar. Kamhar bertanya-tanya apakah KPK memiliki kepentingan lain dari pemanggilan Andi Arief tersebut. Kamhar meminta KPK bekerja profesional serta tidak menjadikan alat politik untuk menekan oposisi. Karenanya menimbulkan tanda tanya, apakah saat ini KPK dalam memanggil saksi melalui pemberitaan atau ada kepentingan lain. Kami berharap KPK bekerja secara profesional dan menghindarkan sensasi untuk menjadi kredibilitas dan integritas KPK. Jangan sampai menjadi alat politik untuk menekan oposisi, kata Kamhar. Ini namanya drama konyol. Masih saja suka main drama murahan ala mantan Prihatin dulu. Dikit-dikit menuduh yang tidak-tidak, padahal dipanggil sebagai saksi. Kenapa takut? Kalau tidak salah, kecuali ada udang di balik peyek. Membuat framing soal alat politik, menekan oposisi, padahal mereka yang membawa ini ke ranah politik. Dipanggil aja dramanya lebay banget, dipanggil KPK, langsung mikir yang aneh-aneh dan merasa dizolimi, sampai prihatin. PLT Jubir KPK Ali Fikri membantah keras tudingan Kamhar Lakumani. Ali Fikri menegaskan KPK tidak pandang bulu dalam proses penegakan hukum. KPK dalam menangani setiap perkara korupsi tidak memandang latar belakang sosial politik pelakunya, namun murni penegakan hukum semata, katanya. Ali mengatakan Andi Arief dipanggil sebagai saksi dan ini adalah bagian dari proses penyidikan, termasuk ketika tim penyidik melakukan pemanggilan terhadap para saksi. Dalam perkara ini tentu tidak ada tujuan lain melainkan karena kebutuhan proses penyidikan perkara dimaksud, terangnya. Oleh sebab itu setiap orang yang dipanggil oleh KPK wajib untuk hadir karena pemanggilan itu termasuk dalam rangkaian proses hukum. Begitulah Demokrat, baik mantan Prihatin, ketum muda tak berpengalaman, hingga kadernya banyak yang berperan dan suka bikin drama tidak bermutu. Dicolek sedikit aja, mata langsung berkaca-kaca seolah mau dizolimi. Lucunya lagi Andi Arief
malah mau panggil jubir KPK ke DPP Demokrat. Apa-apaan ini? Ibarat dipanggil polisi, lalu orangnya yang malah minta polisi datang ke rumahnya. Ini bukan lagi sekedar arogansi, tapi sudah berlagak jadi raja. Kalau memang mengaku tidak terkait, silakan datangi KPK dan jadi saksi. Orang yang banyak drama dan alasan saat dipanggil justru akan menimbulkan kecurigaan. Demokrat sampai saat ini masih saja bertingkah tidak dewasa. Partai nyungsep dan menuju gurem karena banyak drama palsu dan suka merasa dizolimi sehingga publik muntah. Hari gini masih aja pakai jurus kuno untuk gait simpati. Basi. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Drama tak bermutu Demokrat saat Andi Arief mau dipanggil KPK. Ingat Demokrat? Ingat apa? Kalau dilihat dari omongan netizen, maka ada beberapa jawaban yang populer. Ingat Demokrat, ingat Hambalang. Ada yang bilang ingat Prihatin, ada yang bilang ingat Mangkrak. Pokoknya tak ada asosiasi yang bagus dari partai ini. Demokrat seolah terkutuk karena cap negatif yang tidak bisa dihapus lagi seumur hidup seperti tato permanen. Tapi selain sindiran di atas, ada satu lagi ciri khas Demokrat yang sulit dilepaskan dari jati diri mereka, yaitu suka main drama dizolimi. Dulu SBY sering begitu, sekarang sifat ini menurun ke partai. Ini terkait Andi Arief yang dipanggil oleh KPK terkait kasus korupsi yang menimpa Bupati Penajam, Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud dalam kapasitas sebagai saksi. Hanya saja ada sedikit keributan karena Andi Arief mengaku belum menerima surat dari KPK. KPK memastikan sudah mengirimkan surat panggilan Andi Arief ke kediaman Andi di Cipulir, Jakarta Selatan. Sedangkan Andi Arief mengaku dia tinggal di Provinsi Lampung dan bukan di Cipulir, domisilinya di Lampung dan berkantor di DPP Demokrat. Logikanya agak lucu, masa kirim surat ke Lampung sedangkan Andi Arief tidak ada di sana? Setahu saya, kirim surat di mana Andi tinggal saja saat ini. Ibarat saya KTP Jakarta tapi tinggal di Bali. Masa KPK kirim surat ke Jakarta? Harusnya kirim ke Bali agar surat sampai ke tangan saya. Elit Partai Demokrat Kamhar Lakumani membela Andi Arief. Kamhar menyayangkan kabar pemanggilan itu sudah ramai diberitakan. Bang Andi Arief adalah pribadi yang menghormati dan taat hukum. Tentunya akan mengindahkan surat panggilan ini. Sekalipun kita menyayangkan karena surat panggilan yang salah alamat atau belum diketahui Bang Andi Arief malah ramai dan mengetahuinya dari media, kata Kamhar. Kamhar bertanya-tanya apakah KPK memiliki kepentingan lain dari pemanggilan Andi Arief tersebut. Kamhar meminta KPK bekerja profesional serta tidak menjadikan alat politik untuk menekan oposisi. Karenanya menimbulkan tanda tanya, apakah saat ini KPK dalam memanggil saksi melalui pemberitaan atau ada kepentingan lain. Kami berharap KPK bekerja secara profesional dan menghindarkan sensasi untuk menjadi kredibilitas dan integritas KPK. Jangan sampai menjadi alat politik untuk menekan oposisi, kata Kamhar. Ini namanya drama konyol. Masih saja suka main drama murahan ala mantan Prihatin dulu. Dikit-dikit menuduh yang tidak-tidak, padahal dipanggil sebagai saksi. Kenapa takut kalau tidak salah, kecuali ada udang di balik peyek? Membuat framing soal alat politik menekan oposisi, padahal mereka yang membawa ini ke ranah politik. Dipanggil aja dramanya lebay banget. Dipanggil KPK, langsung mikir yang aneh-aneh dan merasa dizolimi, sampai prihatin. PLT Jubir KPK Ali Fikri membantah keras tudingan Kamhar Lakumani. Ali Fikri menegaskan KPK tidak pandang bulu dalam proses penegakan hukum.
KPK dalam menangani setiap perkara korupsi tidak memandang latar belakang sosial politik pelakunya, namun murni penegakan hukum semata, katanya. Ali mengatakan Andi Arief dipanggil sebagai